Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, saat ini saya berada di Masjid Pautse. Semua orang pasti mengetahui bagaimana keberadaan Masjid Lautse ini. Masjid Lautse yang berada tepat di Jalan Lautse di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, memang menjadi jujukan atau referensi dari kaum Tionghoa yang baik itu yang sudah mualaf maupun yang mau menjadi mualaf, yang sudah beragama Islam maupun yang mau ingin masuk menjadi agama Islam. Dan proses itu sendiri sudah dilakukan oleh pengurus Masjid Lautse sejak tahun 1996. Masjid Lautse sendiri didirikan oleh Bapak Karim Oe pada tahun 1991. Nah, banyak kisah yang bisa kita ikuti dalam perjalanan Masjid Lautse ini, baik mulai dari sejak berdirinya maupun sampai saat ini. Bagaimana masyarakat sekitar mulai mengenal dan semakin mengenal kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di Masjid Lautse ini. Tak hanya menyasar kaum Tionghoa, tapi masyarakat sekitar juga sudah merasakan keberadaan Masjid Lautse ini. Yuk, ikuti kisah dari Masjid Lautse ini. Ya, alhamdulillah Masjid Lause ini berdirinya itu diawali dengan yayasannya tadi dulu. Yayasannya itu namanya Yayasan Haji Karim Hui Cheng Hin. Didirikan oleh berbagai tokoh ormas Islam ya. Waktu itu ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari ISMI, KAHMI, gitu. Bukan beberapa tokoh-tokoh ulama, tokoh umat Islam yang bersepakat mendirikan Yayasan Haji Karim Hui. Dipakailah nama Pak Karim Hui itu namanya sebagai nama yayasannya. Ini kita sedikit kenalkan ya, kenapa Pak Karim Hui sampai dipakai namanya sebagai nama yayasan ini. Pak Karim Hui itu sosoknya itu beliau itu adalah di Indonesia itu dikenal sebagai uh, pejuang ya. Dia zamannya Bung Karno itu temannya Bung Karno, berjuang bersama-sama. Dia turun Tionghoa, turun Cina, masuk Islam menjadi mualaf. Beliau juga dikenal sebagai bisnismen waktu itu cukup sukses ya, karena beliau lah yang pertama kali itu mendirikan BCA, ya, Bank Sentral Asia itu beliau yang pertama kali mendirikannya, dan juga beliau dikenal sebagai penganut agama yang cukup baik ya, karena beliau mualaf, tapi dalam waktu singkat sudah menjadi pimpinan di Muhammadiyah gitu ya, dia bergabung Muhammadiyah. Nah, ketika beliau meninggal dunia, sahabat-sahabatnya beliau dan salah satunya juga putranya beliau Pak Ali Karim Hui itu bersepakatlah membuat nama yayasan ini dipakai nama Pak Karim Hui Cheng Hin ya, dalam rangka ingin menyampaikan informasi agama Islam kepada saudara kita dari kalangan keturunan Cina atau keturunan Tionghoa di Indonesia, karena kalangan Tionghoa itu mereka sangat potensial ingin tahu tentang Islam, tapi belum ada informasi Islam yang fokus menyampaikan informasi Islam ke kalangan Tionghoa, sehingga Yayasan Karim ini mengambil peran itu menyampaikan informasi Islam ke kalangan Tionghoa itu, karena kita lihat saudara dari kalangan Tionghoa itu mungkin masih banyak yang kurang pas memandang Islam gitu ya. Kita lihat ya selama ini awal itu, jadi perlu disampaikan ini loh Islam tuh informasinya. Bukan masalah harus masuk Islam, bukan ya. Masuk Islam atau enggak itu masalah hidayah. Hidayah itu hanya Allah, bukan hanya kita. Kita hanya menyampaikan supaya mungkin tadi persepsi yang kurang pas itu bisa diluruskan gitu. Itu tujuan kita mendirikan Yayasan Karim ini, didirikanlah di lingkungan pecinan di Jalan Laus ini kan lingkungan pecinan ya, lingkungan non muslim, orang-orang kebanyakan dari kalangan Tionghoa, orang-orang Cina. Sengaja kita tadi dirikan di sini itu pada tahun 1991 ya. Didirikan yayasan ini waktu itu sewa satu ruko untuk kegiatan yayasan dan juga kegiatan masjid gitu. Nah, pada perkembangannya itu sewa ruko dijadikan masjid kan itu sangat apa ya, awan juga masa depannya gitu ya, karena kalau pemiliknya nggak memperpanjang kontrak ya tamat juga riwayat masjidnya gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah pemilik rukonya menawarkan, udah beli aja gitu katanya ya. Kita waktu itu belum punya, pengurus itu belum punya dana untuk beli gitu ya, ringkas ceritanya itu belum punya dana untuk membeli gedung ini, ruko. Waktu itu sehingga dicarilah donatur, siapa sih yang bisa membeli ruko ini. Singkat cerita, dapatlah donaturnya itu melalui Bapak B.J. Habibie. Waktu itu Bapak B.J. Habibie masih
Menristek Ketua ISMI waktu itu ya. Nah, beliaulah yang itu membeli ruko ini dan diwakafkan, dihibahkan kepada Yayasan Karim Uwi untuk jadikan masjid. Sehingga waktu itu pada tahun 1994 Pak Habibie yang meresmikan masjid ini sebagai Masjid Lause. Pada tanda tangannya di depannya ada prasasti tanda tangan Pak B.J. Habibie. Pertama tadi mungkin pertama pengen tahu tentang Islam, diskusi sharing tentang agama Islam gitu ya. Tapi ternyata perkembangan berikutnya tuh banyak juga yang mereka sudah dapat hidayah yang sudah lama selama ini nggak tahu mau kemana gitu, pengen apa menjadi mualafnya itu, ingin bersahadatnya. Sehingga begitu tahu ada Masjid Lause ini, mereka datang ke sini gitu untuk minta dibimbing menjadi orang Muslim, untuk menjadi mualaf gitu ya. Perkembangannya seperti itu. Pendekatannya itu untuk supaya saudara kita dari kalangan turunan Tionghoa atau Cina itu nyaman datang kemari, sehingga kita bikinlah suasananya seperti mereka yang familiar sama ini ya. Mungkin suasananya tampak depannya tuh kayak di kelenteng atau di wihara, sehingga mereka datang sini tuh merasa nyaman gitu ya, nggak merasa datang ke masjid gitu. Jadi bukan cuma di lingkungan sini aja, tapi boleh bilang kita menjadi rujukan lah gitu ya. Mereka yang ke Tionghoa itu kalau ingin menjadi muslim, ingin jadi mualaf, biasanya dapat rujukannya untuk ke Masjid Al gitu kan. Karena mereka merasa di sini tuh datang ya banyak banyak ininya, banyak teman-temannya yang sama-sama latar belakangnya gitu ya. Nah, jadi mereka merasa nyaman datang ke sini, gabung di sini. Alhamdulillah keberadaan kita di lingkungan persinan ini diterima dengan baik ya, dengan lingkungan kita yang tadinya berbineka, beragam sukunya, agamanya, rasnya gitu ya. Kita di sini kan banyak tempat ibadah, sini ada kelenteng, wihara, kuil, gereja, gitu ya, masjid juga ada. Nah, tapi kita diterima dengan baik ya keberadaan kita. Bahkan mungkin satu hikmahnya dan masih Lause ini, sehingga masih lingkungan sini tadinya mungkin nggak begitu dikenal, alhamdulillah sekarang sudah dikenal, bahkan sampai ke mancanegara orang kenal Lause gitu ya, karena sering media-media yang memberitakan tentang keberadaan Masjid Lause. Jadi ada hikmahnya juga, kita ada Masjid Lause lingkungan sini diterima dengan baik keberadaan kita di sini dari lingkungan sini, dan kita sering juga mengadakan kerja bareng lah dengan teman-teman kita, saudara kita yang beda agama, beda suku, itu kita sering mengadakan kegiatan yang bersama-sama sifatnya pembauran. Karena memang salah satu tujuan pendiri-pendiri Yayasan Karim Uwi, pendiri Masjid Lause itu, salah satu tujuannya itu ingin memberikan sumbangsi pada bangsa Indonesia ini, bagaimana cara menuntaskan pembauran yang ada di Indonesia. Alhamdulillah tokoh-tokoh baik nasional tuh RI 1 misalnya waktu Pak SBY jadi presiden tuh datang ke sini gitu. Walaupun kita tempatnya sangat sederhana, tapi Pak SBY waktu itu berdialog, ada acara dialog antar tokoh agama Islam, beberapa ormas Islam ya dari yang ada di Indonesia ini berdialog, dipakailah tempatnya Masjid Lause ini. Itu SBY yang datang waktu jadi presiden itu ya. Itu salah satunya. Kalau setingkat menteri atau dubes atau dari negara-negara asing itu banyak datang sini ya. Kalau gubernur atau apa banyak. Tapi yang paling itunya kita RI 1 pun mau datang ke sini gitu ya. Ya kalau di Masjid Lause itu, kalau bulan Ramadan kita ya pertama itu kita buka puasa bersamanya itu seminggu sekali ada ya. Itu kita adakan setiap libur malam minggu sore itu kita adakan buka puasa bersama, dan yang menjadi ciri khasnya di Masjid Lause itu kalau sholat taraweh itu estafet imamnya. Imamnya estafet itu diambil dari mualaf-mualaf yang baru masuk Islam gitu. Kita dipercayakan untuk jadi imam. Kita percayakan mereka jadi imam, sehingga memotivasi juga ya, memotivasi bagi dia untuk memperbaiki bacaannya, hafalannya, walaupun suara pendek gitu ya, tapi dia punya satu motivasi pengen dia tampil jadi imam gitu. Nah di sisi lain yang udah muslim udah lama ini kan termotivasi juga, wow ilmu alaf aja udah jadi imam, masa kita ya masa gini-gini aja kan. Nah itu jadi dua sisi itu ada positifnya, berbagi zakat di sekitar lingkungan kita, siapapun juga yang akan berhak menerimanya akan disalurkan. Kita juga ada uh, itikaf gitu ya, seperti itu ya, dari kita insya Allah tetap kita adakan. Dan itu kita juga memberikan, melatih para mu'al-mu'al kita itu, kalau di Botengan kita latihan kultum gitu ya. Jadi ada acara kita kultum tapi kita tampilkan mu'alaf, walaupun dia nyampaikan cuma berapa kata lah gitu ya, tapi kita kasih kesempatan jadi mu'al-mu'al itu untuk tampil gitu. Di bulan Ramadan itu kita memang kita jadikan semacam
keawacan dari di mukanya para mu'alaf tuh untuk bisa tampil bagus gitu ya. Ya kalau pendanaan rutinnya itu dari pengurus ya, pengurus kita yang yang lebih banyak ya membantu pengendanaannya ya. Di samping kita memang ada bantuan-bantuan dari mungkin dari provinsi pemerintah ya, DKI atau gitu itu, tapi sifatnya ya cuma bantuan itu aja ya. Tapi yang rutinnya itu memang dari pengurus gitu ya. Pengurus yang memang alhamdulillah punya kelebihan rezeki, mereka yang ini renovasi gedungnya atau kegiatan operasional sehari-harinya itu ya dari pengurus gitu kan. Bagus ya, alhamdulillah bagus ya, kita suka ya tadi pemerintah juga suka datang ke sini, di samping ada bantuan rutin bulanan, ada mungkin dari Pemprov DKI ya, Pemprov DKI ada bantuan rutinnya untuk rumah tempat ibadah ya. Ada juga tadi memang dalam bentuk pembinaan biasanya. Pembinaan kita cuma menyiapkan mualaf, mereka menyiapkan fasilitasin tempatnya, ustadz-ustadznya seperti itu. Kalau saya kan masuk Islam sebenarnya karena awalnya itu gara-gara mimpi gitu. Gara-gara mimpi, kemudian suatu saat saya lagi main ke toko buku, ada Quran saya baca gitu. Loh kok mimpi saya ada mirip di dalam Quran gitu. Nah itu jadi satu penasaran buat saya tuh. Jadi saya pengen cari apa sih kok mimpi saya ada di dalam kitab sucinya umat Islam. Nah, tentunya cukup lama itu perjalanan waktunya. Sampai suatu saat saya mulai belajar Islam tuh tahun 96. Tahun 96 tuh waktu itu kalau mencari Islam tuh cukup sulit gitu karena internet belum ada gitu. Terus nanya sama teman-teman juga nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Padahal saya pikir kan ini negara mayoritas Muslim gitu. Tapi ternyata mencari Islam itu nggak semudah yang saya bayangkan gitu. Saya bertanya itu nggak mendapatkan jawaban yang puas gitu. Ketika saya ditanya tentang apa sih Islam gitu, Islam itu apa gitu. Walaupun sebenarnya sekarang ini pun kalau kita ditanya tentang Islam memang membutuhkan ketika menjawabnya membutuhkan waktu tersendiri gitu. Terus saya cari gitu sampai kata orang Islam itu berat, saya coba jalanin dulu gitu. Bahkan sebagian orang ada yang menganggap saya itu udah Muslim padahal saya belum syahadat gitu. Karena saya udah jalanin dulu, sholat saya jalanin, puasa, zakat saya coba implementasikan gitu, walaupun nggak besar waktu itu. Tapi satu hal yang membuat saya itu yang belum dapat istilahnya ya, keyakinannya itu ya, alasan yang kenapa sih saya harus Islam, nah itu. Kenapa saya harus jadi orang Islam ya, itu yang membuat saya itu perlu usaha keras untuk mencari apa sih Islam, kenapa saya harus Islam gitu. Dan ketika saya tahun 2002 itu saya putuskan untuk menjadi seorang Muslim. Waktu itu alasan saya menjadi seorang Muslim juga karena alasan yang cukup argumentasinya cukup sempit ini. Saya merasa pantasnya manusia itu memang harus jadi orang Islam gitu aja gitu. Sehingga waktu itu walaupun secara keyakinan ya belum yakin banget gitu, masih cuma pantasnya manusia itu harus jadi orang Islam gitu. Sehingga saya putuskan tahun 2002 itu saya jadi seorang Muslim. Ya kebetulan karena kan saya sebelum masuk Islam kan saya udah belajar dulu. Nah begitu masuk Islam tahun 2002 di sini saya lihat waktu itu pengajian di sini pengisi materinya orang-orang lumayan hebat juga gitu saya lihat. Ada waktu itu ada Pak almarhum Naban Hussein, ada Pak yang sekarang sudah sepuh Pak Ges Amar dari Al Irsyad gitu. Nah itu jadi wah saya tertarik juga gitu. Tapi tertariknya sebenarnya buat ngaji aja gitu. Tapi di samping ngaji saya berinteraksi dengan teman-teman saya, ternyata banyak teman-teman saya itu yang masih baca Qurannya belum
belum benar gitu. Terus pemahaman keislamannya itu menurut saya masih sangat sempit gitu. Akhirnya saya merasa terpanggil untuk berbagi lah dengan mereka gitu. Berbagi, sharing, kadang-kadang saya ajak teman saya kalau pas ada jadwal ngaji saya ajak buat ngaji bareng gitu. Akhirnya dari tahun mulai aktif tuh saya tahun 2003 saya aktif di sini. Saya aktif, terus tahun 2017 saya baru diangkat jadi pengurus di sini. Tantangan ada aja sih, ada aja gitu. Malah justru saya jadikan motivasi buat saya maupun teman-teman gitu. Karena kalau kita baca sejarahnya kan Nabi aja begitu menyebarkan Islam itu wah, yang nentang tuh banyak gitu. Sampai kalau misalnya saya katakan kepada diri saya sendiri dan teman-teman, kalau kita itu nggak masuk Islam itu nggak ada tantangan, nggak ada hambatan, kayaknya belum afdol gitu. Jadi kita jadikan itu sebagai motivasi gitu. Tapi dengan apapun yang terjadi di situ, kita arahkan teman-teman supaya jangan melawan, jangan mengcounter gitu. Karena yang kita counter ini pada hakikatnya belum paham tentang apa itu Islam gitu. Baik di keluarga-keluarga. Jadi kalau friksi-friksi sih adalah gitu ya. Tapi nggak sampai pada taraf konflik besar gitu, enggak gitu. Karena kita mereka ingin tentunya mereka nggak senang gitu kan ada anggota keluarganya yang masuk Islam. Justru kadang kita jadikan satu jembatan untuk berdakwah gitu. Misalnya kita kan hidup di negara yang mengakui agama gitu, berdasarkan Pancasila, mengakui agama-agama pada saat itu kan 5 tuh diakuinya gitu. Di keluarga ada yang, kalau latar belakang keluarga saya kan Konghucu gitu. Terus ada yang saudara saya ada yang masuk Kristen, nggak masalah, ada yang masuk Buddha, nggak masalah gitu. Kenapa saya masuk Islam masalah gitu. Nah itu kita jadikan dialog lah gitu. Kenapa masalahnya apa gitu ya. Paling ternyata kita dapati ya masalahnya karena mereka nggak tahu, mereka hanya berdasarkan media-media yang umum yang memojokkan Islam misalnya. Ya itu kita berusaha meluruskan bahwa Islam itu nggak seperti itu gitu. Karena yang saya pelajari, kata Nabi itu cabang Islam yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari tepi jalan gitu. Itu ketika saya baca kitab tauhid itu seperti itu gitu. Nah, bagaimana mungkin seorang Islam yang ketika melihat duri di tepi jalan aja kita disuruh menyingkirkan, kok tiba-tiba kita harus mencelakakan orang gitu. Itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang saya pelajari.